Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat YouTube, di channel Once Dong, sehat dan sukses selalu. Sobat YouTube, pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu gunung di Jawa Barat Indonesia, yaitu Gunung Patuha. Mari kita simak. Gunung Patuha adalah salah satu gunung di Jawa Barat. Secara administratif terletak di Desa Sugih Mukti, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Mempunyai ketinggian 2434 mdpl, dan merupakan gunung api stratovulkanik Type B, yaitu jenis gunung berapi yang terbentuk dari lapisan aliran lava, abu vulkanik, dan bahan-bahan lain yang berselang-seling. Gunung berapi ini memiliki bentuk kerucut yang curam dan simetris. Bentukan kerucut diakibatkan oleh lapisan lava yang menumpuk di sekitar puncak kawah, sedangkan Type B artinya setelah tahun 1600 gunung tersebut tidak pernah meletus kembali. Walaupun demikian, gunung tersebut masih memperlihatkan jejak-jejak aktivitas vulkanik seperti lubang bekas kawah, aliran air panas bercampur belerang, sehingga mempunyai kemungkinan untuk meletus kembali. Istilah Patuha untuk Gunung Patuha merujuk pada julukan atau panggilan yang diberikan karena gunung tersebut dianggap sangat tua. Panggilan ini juga mencerminkan kepercayaan masyarakat yang percaya bahwa terdapat tokoh-tokoh tua atau leluhur yang bersemayam di puncak gunung. Menurut kepercayaan masyarakat, di lahan puncak Gunung Patuha terdapat 7 makam leluhur dengan nama yang diawali dengan kata Eyang. Orang-orang setempat meyakini bahwa di puncak gunung bersemayam para sesepuh atau leluhur yang dihormati dan disegani. Sejarah geologis pembentukan Gunung Patuha tidak terlepas dari pembentukan dataran tinggi Bandung dan gunung-gunung lain di selatan Jawa Barat. Pada saat dataran tinggi Bandung masih merupakan dasar samudera, saat itu roman kulit bumi masih mengalami perubahan-perubahan revolusioner, pelipatan dan pembentukan gunung api. Salah satu dari gunung api tersebut adalah Gunung Patuha. Gunung itu muncul dari permukaan dasar samudera, sehingga kemudian melahirkan dataran baru yang membentang dari daerah yang kini bernama Ciwidey di sebelah barat sampai Pangalengan di sebelah timur. Bahkan kini jika berjalan-jalan di tengah perkebunan teh di daerah Pangalengan masih bisa dijumpai teras-teras gunung api. Gunung Patuha menurut catatan pernah 2 kali meletus. Letusan pertama terjadi pada abad ke-10 dan meninggalkan kawah di bagian puncak sebelah barat. Karena kawah tersebut mengering, masyarakat menamakannya Kawah Saat. Dalam bahasa Sunda, Saat artinya kering. Lama setelah itu, gunung tersebut tertidur lelap memasuki istirahat panjang. Kegiatan letusannya yang terjadi abad ke-13, melahirkan kawah kedua berupa danau sangat indah. Airnya bisa berubah-ubah warna, sesekali warna airnya putih, sehingga kawah itu dinamakan Kawah Putih. Hutan di Gunung Patuha dibagi dalam 4 jenis berdasarkan ketinggiannya, yaitu 1. Ketinggian 300 hingga 750 mdpl, hutan dipterokap bukit. Dicirikan dengan banyaknya pohon keruing dan meranti. Kedua, ketinggian antara 750 hingga 1200 mdpl, hutan dipterokap atas, dicirikan dengan banyaknya pohon meranti, damar minyak, bintangor, dan balau. Ketiga, ketinggian antara 1200 hingga 1500 mdpl, hutan montane atau hutan gunung bawah, dicirikan dengan sering tertutup awan. Umumnya terdapat pohon-pohon dengan diameter batang yang mengecil, serta banyak ditempeli lumut dan paku-pakuan. Keempat, ketinggian lebih dari 1500 mdpl, hutan Ericaceous atau hutan gunung dicirikan tumbuhan pokok kelat, periuk kera, dan berbagai-bagai jenis belukar, buluh, resam, paku pakis dan lumut. Hutan Ericaceous ini juga dikenali sebagai cloud forest atau hutan berawan karena kedudukannya yang tinggi. Flora di Gunung Patuha mencakup berbagai jenis tumbuhan, antara lain alang-alang, saliara, kingkilaban, kirinyo, puspa, kayu putih, cemara, rasamala, dan vaccinium. Selain itu, terdapat juga hutan alam yang masih asli dengan pohon cantigi dan pinus yang memberikan suasana sejuk. Di daerah sekitar kawah, juga terdapat pohon rasamala, damar, puspa, eukaliptus, pinus, lemo, dan cantigi. Di samping itu, di bagian dataran yang paling rendah terdapat perkebunan teh yang dikelola oleh pemerintah dan sebagian kecil masyarakat serta perkebunan sayuran yang dikelola oleh masyarakat sekitar gunung. Fauna yang dapat ditemukan di Gunung Patuha antara lain elang Jawa,
macan tutul, dan beberapa jenis burung endemis seperti puyuh gonggong Jawa. Selain itu, juga terdapat hewan lain seperti monyet, tupai, musang, dan berbagai jenis reptil serta serangga. Gunung Patuha di Ciwidey menawarkan beberapa objek wisata menarik, yang paling terkenal adalah Kawah Putih. Selain Kawah Putih, Ranca Upas, tempat camping dan penangkaran rusa, ada juga Situ Patenggang dan pemandian air panas Ciwalini, Skywalk Cantigi, Dermaga Ponton, Sunan Ibu Sunrise Point, Resort Kayu Kaki Gunung Patuha, dan masih banyak lagi objek wisata yang bisa dikunjungi. Sobat dapat pula menginap di resort-resort, villa, ataupun penginapan lainnya di lingkungan Gunung Patuha. Gunung serta tempat berkemah. Bagi sobat-sobat yang hobi mendaki, Gunung Patuha juga memiliki jalur pendakian yang bisa ditempuh oleh para pendaki melalui beberapa jalur pendakian, baik untuk berkemah atau sekedar hiking atau trek-top. Ada beberapa jalur pendakian yang bisa sobat-sobat pilih. Pertama, jalur Kawah Putih. Jalur ini paling populer dan sering digunakan karena merupakan jalur resmi yang terbuka untuk umum. Jalur ini lebih mudah dan cocok untuk pendaki pemula. Kedua, jalur Punceling. Jalur ini kurang sering digunakan, namun juga merupakan jalur alternatif untuk mencapai puncak. Ketiga, jalur Cipanganten. Jalur ini menuju ke puncak Sunan Ibu dan memiliki beberapa titik menarik seperti kawah saat. Jalur ini lebih menantang dibandingkan jalur Kawah Putih. Keempat, jalur Sindang Reret. Jalur ini relatif sama dengan jalur Cipanganten. Bedanya titik awal pemberangkatan dari desa Sindang Reret. Sekarang ada jalur baru yang ditawarkan yaitu jalur Gunung Sepuh. Rata-rata waktu tempuh untuk semua jalur pendakian relatif sama, yaitu 2-3 jam, untuk mencapai puncak Sunan Ibu, dan 1 jam dari puncak Sunan Ibu ke puncak Sunan Rama. Jarak tempuh 2-3 km dengan elevasi yang ditempuh antara 500-700 mdpl. Silahkan sobat-sobat berkunjung ke Gunung Patuha, dan tentukan kegiatan wisata apa yang diminati. Selamat berkunjung. Sekian sobat-sobat vlog saya tentang Gunung Patuha. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Untuk perbaikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.